Di lereng barat, Merapi, tersimpan sebuah kabupaten yang tidak hanya kaya akan alamnya yang memukau, namun juga budaya yang mengakar dalam setiap denyut kehidupan warganya. Kabupaten Sleman, Permata, Yogyakarta yang menjadi saksi bisu peradaban masa lalu dan semangat pelestarian budaya masa kini. Dari aroma sawah yang menghampar hingga deru angin yang menyapu candi-candi tua, Sleman bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang identitas. Di balik modernitas yang perlahan merambah, masih tersimpan tradisi-tradisi luhur yang terus dijaga. Salah satunya adalah Tedak Siten, sebuah prosesi sakral dalam daur hidup masyarakat Jawa. Tedak Siten berasal dari kata tedak yang berarti turun, dan siten atau siti yang berarti tanah. Adalah tradisi ketika seorang anak untuk pertama kalinya menapakkan kaki ke bumi di usia 78 kalender Jawa atau sekitar 8 bulan kalender Masehi. Seorang anak diajak menapaki awal kehidupan dengan harapan dan doa orang tua agar kelak mampu menjalani hidup dengan kuat, bijak, dan penuh berkah. Prosesi Tedak Siten tak hanya menampilkan simbol-simbol budaya seperti jadah 7 warna, tangga tebu, kurungan penuh benda makna, hingga tumpeng dan jenangan, tetapi juga menyampaikan pesan mendalam bahwa kehidupan adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan tuntunan, kasih sayang, dan nilai-nilai luhur. Di Sleman, Tedak Siten bukan sekadar upacara. Ia adalah warisan jiwa, sebuah jembatan antara generasi, antara masa lalu dan masa depan. Tradisi Tedak Siten itu merupakan tradisi para leluhur yang dilaksanakan pada anak usia 7 bulan. Jadi pertama kali anak akan menginjakkan kaki di bumi, itu namanya Tedak Siten. Terus sebagai pertanda bahwa kita akan menyatu dengan bumi yang ada di bumi pertiwi ini. Jadi upacara Tedak Siten yang dilaksanakan pada anak yang sudah berumur 7 bulan itu mengandung arti bahwa anak tersebut mempunyai rasa penghormatan terhadap bumi ini. Kemudian ada juga doa-doa yang dipanjatkan dari orang tua kepada anak yang pertama kali menginjakkan kaki ini, yaitu supaya anak itu berbakti kepada orang tua, anak itu berbakti kepada negara, anak itu berbakti kepada agama, dan supaya punya harapan anak itu nanti mempunyai kehidupan yang serba baik. Jadi nanti kalau dikatakan bisa selamat dunia, selamat akhirat, kaya di dunia juga kaya di akhirat, mulia di dunia juga mulia di akhirat. Kenapa dipilih anak yang menginjak usia 7 bulan? Karena memang dari fisik, secara fisik anak tersebut sudah mampu untuk diletakkan di bawah. Jadi misalnya, karena kalau kurang dari 7 bulan itu sering, jadi kalau diletakkan di bawah bisa ada masih ambil 7 bulan itu karena memang anak itu sudah dianggap cukup berinteraksi dengan lingkungan sekitar, terutama kalau diturunkan di tanah. Kalau masalah prosesi untuk acara Tedak Siten itu macam-macam. Jadi urut-urutannya untuk Tedak Siten itu yang pertama membersihkan kaki si anak. Ya.
bersihkan kaki si anak. Nah, itu maknanya supaya suci sebelum memulai sesuatu, sebelum menapaki kehidupan baru, itu harus dalam keadaan yang suci. Jadi pertama kali itu dengan mensucikan kakinya, kemudian melewati 7 jadah, ya, melewati 7 jadah. Itu maksudnya supaya jadi ada jadah putih, jadah merah jambu, jadah ungu, dan semuanya itu mempunyai apa, nilai filosofi sendiri-sendiri. Misalnya merah supaya punya keberanian, jadah yang putih itu supaya hatinya tetap suci gitu. Kemudian misalnya jadah kuning itu supaya anak itu mempunyai perilaku yang baik, baik lahir maupun batinnya. Kemudian ada juga naik tangga, tadi saya sebutkan naik tangga. Naik tangga ada 7 tangga, ya, ada 7 tangga yang nanti dinaiki oleh anak tersebut. Tangga tersebut dibuat dengan menggunakan tebu yang berwarna ungu. Kalau orang Jawa bilang tebu ulung. Nah, tebu itu mempunyai makna anteping kalbu, supaya si anak itu mempunyai tekad yang kuat, bulat untuk menapak hari depan yang lebih cerah. Jadi punya kemampuan. Kemudian masuk ke kurungan, tadi saya sebutkan masuk ke kurungan. Nah, di dalam kurungan itu nanti diberikan berbagai macam mainan anak, di berbagai macam mainan anak. Nah, anak itu nanti disuruh milih. Mudah-mudahan anak itu bisa memilih yang paling bagus supaya nanti dalam kehidupannya itu bisa mendapatkan kebaikan. Kemudian memandikan anak, ya, memandikan anak. Terus yang terakhir itu menyebar udik-udik. Ya, menyebar udik-udik itu bisa dengan uang receh, kemudian dicampur dengan beras kuning. Nah, itu namanya nyebar udik-udik. Nah, supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang nanti bisa dibagikan kepada semua warga yang ada di sekitarnya, supaya nanti si anak itu mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang thayyibah, bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, syukur mendapatkan kelebihan.